Obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal banyak orang yang sudah diberikan dia buat karena kenikmatan contohnya jadi hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasanya saya Muhammad Haikal Dapitan akan menemani ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan pada obrolan Jumat Mubarak edisi 14 Dzulqa'dah 1442 Hijriah, 25 Juni 2021 Miladiah. Program ini adalah RRI Pro 1 Ternate bekerjasama dengan Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara. Dan tema yang kita bahas pada pagi menjelang siang hari ini para pendengar yang ada di rumah, yaitu ekonomi bangkit bersama remaja masjid. Nah, ini yang kedua kalinya. Sudah pernah dibahas, tapi hari ini kita karena banyak permintaan dari luar untuk kami diskusikan kembali, maka topik ini kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda. Terlebih dahulu saya akan menyapa para pendengar atau remaja masjid kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Ternate, Kota Tidore, Sofifi, dan yang ada di 10 kabupaten yang ada di Provinsi Maluku Utara. Semoga di Jumat yang penuh mubarakah ini kita tetap masih istiqomah dalam keimanan dan keislaman yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dititipkan kepada kita. Dan insyaallah di obrolan Jumat Mubarak ini akan menghasilkan diskusi yang positif dan bisa bermanfaat bagi kita semua ya, insyaallah. Oke, para pendengar yang ada di rumah, jika Anda ingin ikut gabung bersama kita di Studio Pro 1 RRI pada pagi menjelang siang hari ini, bisa Anda mention di 0921 31255521. Sekali lagi di 0921 31255521 atau di 0821 144640708. Sekali lagi, tema atau topik yang kita bahas pada pagi hari ini adalah ekonomi bangkit bersama remaja masjid session kedua. Dan yang hadir pada diskusi kita pada pagi menjelang siang hari ini, saya sapa dulu. Yang pertama, Ibu Dr. Basaria Nainggolan, MAG. Beliau adalah dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ternate, sekaligus beliau ini adalah Ketua Muslimat Al-Wasliyah Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini saya hubungi beliau kemarin. Tadi malam ya? Sore ya? Siap ya? Langsung siap Haikal. Ibu siap. Yang siap. Penting ada, itu kan waktu ya. Iya, betul. Kan Ibu sekarang sudah tidak menjabat, jadi ya, waktunya banyak, luas untuk masyarakat ya. Ya. Beliau juga banyak fansnya Pak, Masya Allah. Banyak sekali nih. Bahkan waktu diskusi kita yang pertama itu 7 penelpon kalau tidak salah dari seluruh ya, dari Ternate, dari Tidore, dari Sofifi, Masya Allah. Luar biasa dakwanya beliau nih. Oke, yang kedua saya akan menyapa Kak Imron Burici.
Beliau ini sebenarnya titelnya S2, cuma waktu saya meminta biodata beliau tidak mau dikasih tahu titelnya, Ibu Dokter. Ya, mungkin sebentar nanti dijelaskan sedikit di profilnya kepada para pendengar. Beliau ini adalah ketua GECRAF. Apa itu GECRAF? Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional, ya, betul ya. Ini mungkin sebentar jelaskan sedikit karena saya baru pertama mendengar, mungkin di Maluku Utara baru pertama dibentuk atau bagaimana, nanti dijelaskan sedikit. Untuk biografi beliau, ini lulusan S1 Universitas Hairun Ternate dari tahun 2005 sampai tahun 2010 dan S2-nya di Universitas Indonesia. UI. Ya, tahun 2010 sampai tahun 2012. Kalau tahu Haikal ibu panggil Tami tadi karena anak saya itu kepingin sekali masuk ke UI dan dia ambil ekonomi di Man Ice kan Gorontalo. Ibu po anak itu Tami, masya Allah. Sekarang di mana ibunya anaknya? Ada di rumah, dia masuk di Man Ice. Gak apa-apa ya ngobrolnya tentang semangat para anak muda ini. Siap. Oke, para pendengar, langsung saya menyapa narasumber yang ketiga, yaitu Kak Aris Munandar Amal Soleh, SS MSI. Beliau adalah Ketua Remaja Masjid An-Nafi Kelurahan Takoma. Assalamualaikum Kak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sibuk sekali kayaknya beliau ini. Dari mana ini? Takoma. Takoma ya, oke. Kak Aris sehat? Alhamdulillah. Ya, oke. Ini diskusi kami dengan beliau juga yang kedua kalinya, karena saya juga satu kampung sama beliau di Takoma dan beliau sangat luar biasa, bisa memberikan ide-ide inspiratif kepada kami, adik-adiknya generasi muda yang ada di Kelurahan Takoma, insyaallah. Oke, sekali lagi para pendengar yang ada di rumah, topik yang kita bahas pada pagi menjelang siang hari ini adalah ekonomi bangkit bersama remaja masjid session kedua. Dan kami mengajak kepada para pendengar yang ada di rumah untuk bisa ikut gabung tanya-tanya kepada narasumber yang kami hadirkan di studio Pro 1 RRI pada pagi menjelang siang hari ini di 092131255521 atau di 082114464708. Langsung saja saya mempersilahkan kepada narasumber yang pertama, Ibu Dr. Basaria Nenggolan MAG, untuk memberikan tunggu dulu ya. Tunggu, mohon sabar para pendengar yang ada di rumah karena belum kita terima aja. Terima saja. Iya. Oh, boleh. Ya. Silakan kita terima dulu. Terputus. Ya. Saya persilahkan langsung kepada Ibu Doktor menjelaskan sedikit atau pengantar terkait tema yang kita bahas pada pagi hari ini, ekonomi bangkit bersama remaja masjid. Silakan Ibu Doktor. Terima kasih Haikal. Ibu berterima kasih sekali ya kepada perhimpunan remaja masjid yang bisa menghadirkan ibu di sini tuh ibu anggap luar biasa, berarti ada kepercayaan untuk ibu untuk memberikan sedikit share ilmu pengetahuan. Bagaimana, mau diterima atau kita lanjut dulu ya? Lanjut dulu ya. Jadi oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mursalin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar ya, mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, kelapangan waktu dan rezeki dan keberkahan waktu, karena kita masih bisa men-share ilmu pengetahuan dan pengalaman ya. Kalau istilah almarhum suami saya itu knowledge dan eksperimen ya, katanya dia ada pengetahuan, ada juga pengalaman. Jadi pengetahuan itu bisa ditambah oleh pengalaman. Kalau kita hanya pengetahuan saja, kurang pengalaman juga susah untuk hadir di RRI ini, Haikal ya. Itu sering ya suami saya bilang ke anak-anak saya. Jadi kadang-kadang banyak kita hanya kecerdasan intelektual ya, tetapi pengalamannya kurang, akhirnya kita kaku. Jadi memang harus banyak berjalan seperti di ruangan RRI ini suatu keberkahan ya. Kita akan mendapat pengalaman. Selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat kesempatannya di akhir nanti.
Dan tokoh penggerak ekonomi itu sebenarnya ya Rasulullah. Ya, kalau kita mau kembali back to history, kembali ke sejarah, kalau mau lihat perilaku ekonomi itu sudah dihadirkan oleh Rasulullah sejak sebelum menjadi nabi. Rasulullah itu sudah mengembala, kemudian beliau mengikuti Siti Khadijah ya sebelum menjadi istrinya, juga dia mengikuti perjalanan perdagangan. Jadi kalau mau bicara, dan itu diakui oleh Adam Smith. Adam Smith itu di bukunya Pak Dr. Mardani, dalam bukunya Sejarah Perkembangan Ekonomi Islam ya, itu diakui. Jadi kalau kita mau lihat model ekonomi termodern, bukan termodern kata Adam Smith ya. Adam Smith ini kan tokoh idola ekonomi dari kaum kapitalis ya, kapitalis. Tetapi beliau sendiri mengatakan, ayo kalau mau lihat ya sejarah ekonomi yang modern adalah pada masa Rasulullah. Jadi back to history, ayo kita pelajari ya. Memang kalau di IAIN itu memang ada, kita belajar sejarah perekonomian ya dari masa klasik sampai modern. Jadi kalau kita mau lihat tadi saya sapa dulu ya, saya sapa narasumber Pak Imran Gurici ya, Gerakan Ekonomi Nasional, sempat bincang-bincang itu di Islam itu ada nggak Bu tentang digital? Itu udah ada, akad-akadnya sudah ada. Jadi seperti di perbankan itu, jadi istilahnya kalau dalam fikih muamalah kontemporer itu adalah akad-akad yang dimodifikasi ya, akad-akad itu diperkenalkan di masyarakat seperti akad murabahah, istisna dan jual beli salam, itu sudah dipelajari ya gitu. Jadi Pak Imran ya, salam kenal. Saya sangat senang ya nanti bisa masuk ke kampus ya. Sayang Ibu bukan dekan lagi ya. Kalau Ibu dekan ini langsung Pak Imran, ayo langsung jadi nih seminar ini. Tapi insya Allah ya. Iya. Dan narasumber kedua Pak Aris ya. Alhamdulillah ya, remaja masjid itu harus memang kita hidupkan. Dan Haikal ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Haikal sehat sehingga dakwah kita tetap berjalan. Tema kita sangat menarik ya, kemarin yang mungkin Ibu Rosta Alting ya, dia juga dosen kita tentang ekonomi. Alhamdulillah hari ini bisa bicara tentang ekonomi. Jadi kalau kita bicara bangkit itu sebenarnya kan rise ya, get up gitu, bangun ya. Jadi dari tidur bangkit ya, bangkit. Jadi kalau kita kembali ke kamus itu kan dibilangnya rise ya, bangun, bangkit ya, orang tidur dia bangun, bangkit. Jadi kalau bangkit itu harus bergerak, nggak boleh kita diam. Jadi kenapa ekonomi bangkit digerakkan di 2021 ya Pak Imran ya? Jadi 2021. Jadi kita pernah krisis ekonomi 98 ya, pernah krisis ekonomi 98. Kemudian kita pandemi di 2020 itu seakan-akan katanya ekonomi kita itu menurun ya dari beberapa data itu. Tapi di Maret 2001 dari Kementerian Keuangan ekonomi kita katanya sudah mulai bangkit ya. Tapi ini nanti silakan mahasiswa dan lain-lainnya atau Perhimpunan Remaja Masjid melakukan penelitian, betulkah ekonomi kita sudah bangkit. Jadi dievaluasi 6 bulan terakhir ini, karena katanya di Maret triwulan pertama itu ekonomi kita sudah bangkit. Jadi apa yang masuk dengan ekonomi bangkit sebenarnya? Ya kita bangkit dari ketiduran kita, dari tidak bekerja kita bekerja. Dari beberapa misalnya seperti yang kita lihat sepertinya yang menurun ya, misalnya warung-warung Ibu perhatikan itu Haikal, ketika pandemi COVID-19 ini di depan Sanawiyah Negeri itu kan ada beberapa warung ya. Jadi aksesnya itu kenapa warung mereka hidup itu karena ada madrasah sanawiyah di situ. Madrasah sanawiyah di depan rumah Ibu itu masih banyak siswa. Jadi pengaruh ke lingkungan itu beberapa warung-warung itu hidup ya, karena setiap hari anak-anak sekolah datang dan mereka berbelanja di beberapa warung. Tetapi ketika pandemik sekolah diliburkan, akses itu tidak ada lagi. Dan itu ibu sempat bertanya ya, ada di tulisan Ibu di blog itu ya, Ibu juga menulis di blog bagaimana pengaruh pandemik terhadap mereka yang berjualan di bagian sekolah ya. Dan sama sekali memang berpengaruh, karena ini namanya
karena tidak ada lagi anak-anak sekolah ya, karena di lingkungan ibu itu sanawiyah, STM ya, SMK 2, SMP 2 itu ramai sekali. Akhirnya ada apa? Tetapi memang Maret ini kemarin ya udah mulai ya, apalagi Mei itu udah mulai, warung-warung sudah mulai anak-anak sekolah sudah ramai, jadi ada pengaruhnya terhadap di lingkungan itu. Jadi kebangkitan itu memang dipengaruhi oleh lingkungan kita, ya jadi tidak terlepas. Jadi bagaimana kita menggerakkan? Jadi kalau bicara ekonomi itu kan ada pendapatan, ada pengeluaran. Jika orang mengeluarkan uangnya, maka itu ekonominya bergerak. Tetapi ketika pendapatan kurang, maka secara memenuhi kebutuhannya juga kurang. Coba kalau tiba-tiba kita terima honor ya, kan lari ke hypermart, lari ke mall, itu ekonomi bergerak. Tetapi kalau kita tidak ada pendapatan, ekonomi kita tidak bergerak. Jadi bagaimana pendapatan kita supaya ada, supaya pendapatan kita ada, maka kita harus bangkit, harus bekerja. Kemudian tadi kenapa kita harus bangkit? Ya kita harus bangkit. Kenapa? Karena ekonomi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Ketika kita tidak mampu memenuhi kebutuhan kita, maka sebagian daripada kehidupan kita seakan mati. Nah, maka kita harus bergerak ya, seperti remaja masjid. Ibu mau tanya, kira-kira Remus di Maluku Utara ini Remaja Masjid Maluku Utara ini termasuk di Takoma, ada nggak koperasinya? Nah ini dia yang perlu dibincangkan sama Ibu. Iya, harus ada koperasinya. Jadi masjid itu ya, remaja itu kalau mau ke Medan sana itu ada remaja Masjid Raya namanya di Siantar ya. Itu udah lama koperasinya itu ada di masjid. Halal nggak? Kita maksudnya, makanya ini adalah pembaruan hukum Islam di Indonesia kita di Maluku Utara ini. Maka bagaimana kita memoderasinya, bagaimana kita membangunnya ya, sesuatu yang tidak ada menjadi ada, tetapi itu merupakan kebutuhan kita. Masanya orang remaja masjid beli plastik di Cina, misalnya begitu kan ya. Kenapa ya, misalnya apa kebutuhan di masjid itu, masa kita beli dong, kenapa kita tidak adakan sendiri? Itu kalau nggak ada kooperasinya remaja masjid, bagaimana mau tumbuh perekonomiannya? Jadi bagaimana kita harus bangkit? Itulah kita berdiskusi dengan misalnya para pihak kampus sebagai intelektualnya ya, terus eksperimennya Pak Imran. Jadi memang harus saling mengisi, ya saling berkolaborasi. Kita nggak perlu malu ya, para pemuda ya, para remaja masjid, ayo, karena memang kalau kita buka hadis ya, hadis Rasulullah, saya sering kalau belajar hadis ekonomi, saya tetap hadis ini saya utamakan. Jadi katanya apa sebenarnya rezeki yang paling baik itu adalah rezeki yang dari tangan kita sendiri. Jadi kita bukan meminta, begitu ya. Jadi itu ada di hadis Rasulullah. Jadi perbuatan kita adalah bagaimana supaya bisa menghadirkan rezeki yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Maka kita harus bangkit. Silakan bentuk apa yang mau dilakukan, tetapi kita harus lihat, karena kita masyarakat muslim, maka kita harus lihat pandu-pandunya apakah dia sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam ya. Sambung nih kan ya. Prinsip-prinsip ekonomi Islamnya tentu yang tidak mengandung unsur riba, zalim, haram, batil, dan garar. Itu yang harus diperhatikan. Silakan bergerak di bidang ekonomi, silakan kita apalagi zaman digital sekarang ini, peluang-peluang itu kan kreatif ya Pak Imran ya. Kreatif itu kita bisa menangkap peluang. Saya jualan loh di rumah. Saya menangkap peluang itu karena saya orang ekonomi, maka saya harus mengimplementasikan keilmuan saya di bidang ekonomi. Nanti silakan masuk ke rumah saya itu, kalau di ruang tengah itu penuh karpet, dapat undangan. Karpet, tas, sampai semua itu saya jualan. Kenapa? Karena sayang ilmunya tidak. Ada orang bilang begini, kalau kenapa Bos Sari sudah doktor ya, kok masih jualan? Rasulullah saja Rasulullah saja melakukan perdagangan begitu. Jadi selama tidak mengganggu jam kerja kita, tetap kan kita melayani mahasiswa, kita tetap mengajar, tetapi kita buka peluang itu. Kenapa? Karena di situ ada rezeki yang halal. Jadi target
pertumbuhan ekonomi itu kita ada rezeki yang halal yang kita kejar, makanya kita belajar lah tadi prinsip-prinsip ekonomi tadi itu bagaimana kalau kita bertransaksi itu. Jadi ekonomi itu transaksi ya, ekonomi itu transaksi, setiap hari kita melakukan transaksi. Ya bagaimana mau disapa? Ya, sapa dulu. Ya itu yang Ibu sampaikan dulu di awal ya, nanti kita kembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak Imam Ngade, bagaimana kabar Pak Imam? Ya, sehat, bagaimana? Alhamdulillah, sehat Pak Imam. Pak Imam nih, mungkin dari tadi sudah jaga-jaga sudah ini. Oke Pak Imam, terkait dengan tema kita ini, ekonomi bangkit bersama remaja masjid, mungkin Pak Imam ada ingin bertanya kepada narasumber, silakan. Bangkit. Ya. Jadi saya kira menyangkut ini merupakan peningkatan pemuda ya. Ya. Ini kembali kepada saya kira misalnya pengurus. Itu mesti ada pengurus yang harus dilaksanakan. Jangan ada dua. Ada bangkit dengan bangkit. Mudah-mudahan supaya bangkit itu jangan. Sehingga bisa buka luas untuk pemuda punya punya pemikiran agar supaya pekerjaan yang sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu Dokter tadi itu. Assalamualaikum Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam. Jadi saya Pak Imam, sudah 2 kali nih saya dibilang Ibu Dokter ini, Pak Imam. Ibu Dokter. Kita mengerti dengan adanya bangkit itu dengan pemuda bersama. Terima kasih Ibu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haikal, Pak Imam tuh yang lalu juga dia bilang ibu dokter ya. Sekarang juga Ibu Dokter. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ibu jadi dokter bagi dakwah kita ya. Dokter ekonomi ya. Iya. Oke. Pak Imam, ini Ibu Dokter Pak Imamnya, insya Allah Pak Imam catat di Pak Imam catatan di situ. Mudah-mudahan Pak Imam tidak lupa, nanti sekali lagi kami hadirkan beliau lah Pak Imam panggil Ibu Dokter supaya beliau senang sedikit. Soalnya kan spesialisnya bukan dokter ya. Tapi tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa lah, insya Allah. Oke. Terkait dengan pertanyaan tadi Pak Imam Ngade, mungkin saya persilahkan kepada Kak Imran Gurici dulu, karena tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Ibu Dr. Basaria Nainggolan. Mungkin dipaparkan dulu tadi pengantar terkait tema kita, ekonomi bangkit bersama remaja masjid. Dan sebelum dipaparkan atau diberikan pengantar, mungkin sedikit perkenalan dulu, karena di sini cuma nama Imran Gurici. Sebenarnya detailnya apa di sini kan? Para pendengar harus tahu mungkin, karena penasaran ya. Ini mungkin bikin penasaran para pendengar di rumah ya, Kak Aris. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pengurus masjid, Bu Dokter Aris yang sudah memberi luang waktu ke teman-teman Gekraf, Gerakan Ekonomi Kreatif Maluku Utara, untuk sharing tentang bangkit. Ya. Jadi perkenalkan Maluku Utara. Jadi kemarin ditanya, taruh titel nggak? Titelnya minta dong. Saya bilang nggak usah, nama aja. Karena nanti terjawab lah penjelasan saya. Jadi bercerita tentang bangkit ini kan, kalau orang Bu Dokter membaca sirah ya. Sirah itu kan surat pertama kan turun itu kan surat Iqra ya, perintah baca. Kemudian berikutnya lah surat untuk bangkit, ya ayyuhal muzammil kum fa'anzir ya. Bangkit dan berilah peringatan. Jadi setelah Iqra suruh bangkit. Jadi sebenarnya kalau kita tarik dengan suasana saat ini, artinya kebangkitan itu adalah di saat benar-benar Rasulullah sudah gemetaran menerima wahyu yang pertama dan disuruh bangkit untuk memberikan peringatan. Nah, itu kan yang sekarang orang alami. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian apa yang menjadi reason Rasulullah kemudian disuruh bangkit dan beri peringatan. Nah, itu yang mungkin harus orang cari relevansinya di zaman sekarang. Nah, jadi saya mengatakan bahwa
kebangkitan Rasulullah itu karena Rasulullah menemukan why-nya, yang saya sebut dengan inspirasi. Jadi kan ada orang yang termotivasi dan ada yang terinspirasi. Berbicara ekonomi biasanya orang-orang itu termotivasi. Apa yang mereka motivasi? Satu, profit, keuntungan, uang. Tetapi Rasulullah pada saat itu dia bangkit, bukan didrive oleh itu kan. Dia didrive oleh sesuatu why. Why itu berarti sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Kalau bicara uang, bicara rumah, bicara mobil, itu kan sesuatu yang terkait dengan diri kita. Jadi ada motivasi, ada inspirasi. Kalau motivasi terkait dengan diri kita, kalau inspirasi itu sesuatu yang lebih besar. Nah akhirnya coba orang tarik ke para ini coba orang bicara tentang why-nya. Kenapa sih Nelson Mandela mampu bertahan 27 tahun di penjara? Ada why besar dia, kemerdekaan masyarakatnya. Atau Mahatma Gandhi, kenapa dia mampu bertahan melawan penjajah tanpa mengangkat senjata? Karena dia punya why yang besar. Rasulullah SAW mampu berjuang selama 23 tahun dari yatim piatu, kemudian dikucilkan, dibuang, diperangi, mampu bertahan, dan para sahabat karena mereka punya why, sesuatu yang lebih besar, yang orang sebut dengan akbar, Allahu Akbar, ya enggak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, dengan menyebut nama Tuhanmu. Itu kan harusnya para entrepreneur, para pengusaha muda harus menemukan why dulu sebelum maju ke sana. Nah, jadi untuk bangkit, why saya apa? Kalau termasuk lagi ke lebih spesifik, siapa? Bill Gates, orang terkaya di dunia. Dia punya why. Why-nya ya agar masyarakat lebih agar masyarakat lebih produktif dengan Microsoft-nya. Elon Musk punya why agar generasi berikutnya bisa hidup lebih panjang ketika dunia ini sudah tidak aman lagi. Dia kemudian menciptakan untuk terbang ke Mars. Nah, generasi muda saat ini, generasi remaja masih punya why enggak? Makanya saya bilang ke teman-teman yang kebetulan saya buat satu aplikasi dapur emak-emak. Jadi aplikasi belanja kebutuhan dapur lewat handphone saja kan. Itu kemarin kita launching. Nah, itu udah run. Nah, saya juga isi beberapa acara motivasi. Saya bilang kalau teman-teman mau jadi pengusaha, mau bangkit dari keterpurukan ini, you jangan nyari profit dulu. Kalau you nyari profit dulu, you pasti berhenti di kegagalan pertama, kedua, ketiga. Karena pengusaha pasti mengalami itu di awal-awal. Nah, jadi pengalamannya memang beberapa teman yang saya coaching untuk jadi pengusaha akhirnya berhenti. Kemarin mereka banyak orderan saya kasihkan. Akhirnya berhenti karena awal-awal profit, kemudian rugi, ya mereka berhenti karena mereka carinya profit. Tapi kalau carinya benefit, kemanfaatan kepada yang lain, kemanfaatan kepada keluarga, kemanfaatan kepada dakwah, ya, kepada umat, itu bisa run panjang sebagaimana Rasulullah SAW bisa run panjang karena dia punya why yang besar, inspirasi itu. Nah, jadi teman-teman Gekraf, Gerakan Ekonomi Kreatif, lahir di Maluku, bukan lahir di Maluku Utara sih, ya, udah lama di pusat, cuman kita baru terbentuk di Maluku Utara, termasuk Haris juga pengurusnya. Kita ingin menginspirasi anak-anak muda. Oke. Termasuk remaja masjid. Nanti kita lanjutkan, terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Iya, halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak? Ya, dengan Saleh di Jomayo. Oke, Pak Saleh di Jomayo. Silakan, Pak Saleh. Iya, saya mencermati, mendengar apa yang disampaikan oleh para narasumber yang memang sangat berkompeten di masing-masing bidangnya, ya. Iya. Ya, mungkin tema hari ini ya saya dengar tadi ya kaitannya dengan ekonomi, kebangkitan ekonomi remaja masjid. Jadi dua hal yang mungkin substansinya di sini ya, yang pertama adalah ekonomi. Ya, mungkin kita tahu ekonomi adalah dari berbagai definisi, ya satu diantaranya adalah salah satu ilmu sosial yang berkaitan dengan manusia, terkait dengan distribusi, produksi maupun konsumsi, ya, dan tambaran dan jasa.
Jadi ekonomi ini sangat luas. Tapi kalau kita kembali ke kaitannya dengan remaja masjid, berarti kita garis bawahi dulu remaja. Remaja ini adalah usia yang kemudian berproses ingin mencapai sesuatu yang mencoba-coba dan memulai dari mana. Dari sejauh ini, yang saya tahu remaja masjid bentukan kita berulang-ulang bertahun-tahun dan sampai hari ini seakan terkesan cuma formalitas secara struktur fungsi, tapi tidak tahu bagaimana memulai, tidak tahu dari mana mendapatkan akses, kan begitu. Jadi mungkin saya kembali ke pengurus dalam hal ini, BKPRMI, baik di Maluku Utara maupun Kota Ternate, kabupaten kota dan lain-lain sebagainya. Buatkan program yang kemudian bisa menyentuh ke remaja-remaja masjid. Apalagi dalam konteks ekonomi. Remaja ingin memulai, tapi tidak ada sesuatu yang kemudian mereka capai begitu. Saya kebetulan juga ketua pembina remaja masjid. Jadi saya tahu benar itu. Karena remaja masjid di masjid ini cuma tahunya nanti maulid, nanti pada saat Isra Miraj, nanti pada saat kasih datang ustaz, ada bikin kultum kuliah ini 5 menit, 7 menit atau sebagainya. Tapi dalam hal kreativitas yang seperti itu mereka tidak disentuh. Itu yang tadi yang disampaikan oleh yang kreatif tadi. Saya coba bagaimana nih kumpulkan mereka. Memberikan sesuatu yang kemudian semacam apakah seminar atau webinar atau pelatihan, yang kasih akses ke mereka dari sarana prasarana fasilitas apa yang mumpuni, memberikan mereka cara kerja yang sifatnya yang bisa berproduksi seperti apa bagaimana. Ya mungkin itu yang saya kira sehingga mereka tidak pada tataran tertentu dalam masjid pulang sembahyang pulang nanti ada kegiatan tahunan bikin lagi. Jadi saya kira begitu. Jadi ini intinya mungkin Ibu Doktor kaitannya dengan ekonomi yang tadi kreatif juga ya. Saya pikir kalau memang kebangkitan ekonomi remaja masjid karena temanya remaja masjid, berarti coba lihat tuh remaja masjid yang ada. Panggil mereka, memberikan pemahaman yang kemudian mereka juga ada manfaat dan bisa berproduksi atau ada manfaat yang secara ekonomi saya kira karena tujuannya kesejahteraan. Mungkin itu untuk sementara saya kembalikan bagaimana pengurus memberikan apa yang sudah dan pernah dan akan dan ini ke depan begitu. Mungkin itu sementara dari saya kembalikan. Terima kasih. Oke, Pak Saleh di Gomayau, terima kasih banyak juga atas sumbangsi sarannya. Insyaallah mudah-mudahan remaja masjid yang mendengarkan siaran kita pada pagi hari ini bisa mencatat apa tadi yang telah disarankan oleh Pak Saleh di Gomayau dan diterapkan di masjid kalian masing-masing ya insyaallah. Dan ini mungkin Ketua Remaja Masjid Bidang untuk menjawab mungkin ya Pak Ketua Gekraf dan Ibu Doktor. Ya saya persilahkan kepada Kak Aris Munandar selaku Ketua Remaja Masjid An-Nafi Kelurahan Takoma. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita patut haturkan kehadirat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita hadir juga atas bagaimana buah dari perjuangan beliau dan para sahabat. Alhamdulillah mungkin dengan tema yang sama. Alhamdulillah saya diundang dengan dari saudara Haikal selaku Ketua DMI Prima Malut ya. Alhamdulillah saya pikir mungkin masih korelasinya masih sama dengan tema yang kemarin. Jadi kalau kita lihat konteks lembaganya ini remaja masjid ini tentu ada dua hal yang harus dijawab. Yang pertama adalah proses mentalnya ini, digodoknya ini seperti apa. Karena kalau kita bicara proses mentalnya tentu bicara keimanan, ketakwaannya. Nah ini yang mungkin tadi bisa relevan juga dengan saran dari Pak Soleh. Karena lagi dan lagi remaja masjid sebagai lembaga memproses teman-teman remaja lewat sarana tarbiyahnya masjid, ini yang terkadang mentalnya lupa digodok dengan baik. Entah lewat edukasi lewat ustadznya, pembekalan ilmunya secara keagamannya, kemudian juga praktek-praktek yang mungkin di luar dari soal keagamaan, pengembangannya. Nah ini yang mungkin
agak sedikit terlewat. Akhirnya apa? Yang jadinya adalah program-program yang kaku. Bukan kaku dalam artian konteks remaja ini kan menilai kalau soal agama ini kan aspeknya kaku. Ketemu ustadz bicara soal aturan agama apa segala macam yang menurut mereka ini membatasi ruang lingkup mereka untuk bagaimana bisa mengembangkan aspek kreativitas mereka dan hal-hal yang di luar dari soal keagamaan. Padahal dalam agama mengatur untuk bagaimana mereka bisa berkembang tetapi dalam tataran yang masih wajar, istilahnya seperti itu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu, ada prinsip-prinsip ekonomi yang harus kita jaga supaya tidak keluar dari akidah-akidah Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah soal akhlak. Nah ini yang bisa jadi image lembaga remaja masjid ini juga tidak bisa tercermin dengan individu-individu yang tergabung dalam remaja masjid. Nah ini tanggung jawab besar nih. Kebetulan saya juga diberi amanah untuk jadi ketua remaja masjid Hanafi. Nah ini jadi tanggung jawab besar untuk bagaimana menghadirkan program-program yang bisa menampilkan ini remaja masjid yang sebagaimana yang harusnya diberikan citra baiknya seperti itu. Kemudian seperti sarannya tadi mungkin perlu ada sinergitas. Mungkin tadi dibahas oleh ketua Gekraf. Kebetulan juga saya juga bagian daripada Gekraf. Jadi kita sering diskusi panjang soal bagaimana menghadirkan ide-ide kreatif ini baik lewat lembaga manapun bahkan lewat remaja masjid kita harus punya ide kreatif. Kemudian bagaimana kita membuat actionnya. Nah actionnya ini mungkin dengan basicnya remaja masjid berarti kita membawa nih bagaimana dulu perjalanan perdagangan Nabi SAW dan para sahabat. Kita mempraktekkan hal-hal yang sama kurang lebih. Tinggal bagaimana ide-ide ini kita terjemahkan. Mungkin kalau kita lihat dengan kondisi hari ini seperti tadi yang Ibu singgung soal bagaimana ide koperasi di remaja masjid. Nah ini sudah sempat terpikirkan bahkan di masih zamannya Saudara Haikal masih dulu ketua Remas juga sempat kita bahasakan itu. Nah tinggal bagaimana actionnya apa nih? Bahkan produknya apa? Misalkan saya sudah diskusi juga dengan beberapa teman-teman di Gekraf. Jadi ada nanti dibuat semacam koperasi digital. Nah ini juga dari teman-teman aplikator, teman-teman pemrogramer yang membuat produk aplikasi juga sempat terfikirkan untuk bagaimana membuat aplikasi koperasi. Yang ini memberdayakan sumber daya remaja masjid, bahkan pemuda-pemuda yang mungkin masih minim pengetahuannya soal bagaimana mengembangkan lewat remaja masjid ini. Ya hari ini mereka bisa masuk ke ranah situ. Karena lagi dan lagi dalam struktur di remaja masjid kemarin ada sedikit transformasi. Kita masukkan humas dan IT. Dan ini betul-betul untuk memasukkan peran pemuda dalam artian ya hari ini mereka punya kelebihan di digital ya kita coba gitu. Kita coba dengan aspek yang positif. Nah, ini yang terus kemudian masih banyak lagi ide-ide kreatif, tetapi masih terbatas dengan bagaimana tadi membangun jejaringnya ini yang perlu kita pikirkan bersama. Karena saya pikir baru 1 bulan ini saya dengan teman-teman remaja masjid perlu waktu yang saya pikir tidak bisa dihitung di bulan awal ini, tapi beberapa bulan ke depan nanti seperti apa. Tapi lewat ruang ini diskusi, kemudian dengan podcast-podcast yang mungkin dalam konteks positif kita akan mendorong ini supaya teman-teman remaja masjid di kampung Takoma bahkan mungkin di kampung-kampung yang ada di kota Ternate ini bisa mendapatkan tadi energi positifnya seperti itu. Oke. Mudah-mudahan ada pencerahannya dari Pak Soleh tadi, bukan pencerahan tapi sharing dari Kak Aris Menandar. Mungkin ada yang menanggapi lebih mendalami lagi atau menambahi soal tadi saran dari Pak Saleh, Ibu. Iya, boleh. Silakan. Ini kalau kita silaturahmi ya, ini kan silaturahmi nih. Iya. Share tadi pengalaman dan ilmu pengetahuan ya. Iya. Tadi Pak Imran tadi antara profit dan benefit ya. Kalau kita kembali ke konsep ekonomi Islam, menghilangkan yang benefit itu sebenarnya kemanfaatan dan ta'awun, tolong menolong. Yeah. Saya sudah memprakteknya Haikal, saya sudah mempraktekannya Pak Imran dan Pak Aris ya, Ibu udah praktekkan.
Jadi dalam bertransaksi itu ibu ada dua sebenarnya ya. Ibu ada dapat keuntungan, tetapi ibu juga ada silaturahmi, dan ibu harga cash itu ibu bikin dengan harga utang Pak Imran. Jadi mereka bisa bayarnya beberapa kali. Iya. Jadi jadi ada silaturahmi di sana. Jadi kemanfaatannya. Bahkan saya pernah berpikir kalau bisa saya punya warung sembako. Saya sebenarnya pernah berpikir gitu Pak Imran. Ya kenapa? Karena sembako itu bermanfaat ya, seperti beras, gula itu kan kebutuhan sehari-hari. Saya udah berpikir jadi kemanfaatan apa yang kita lakukan itu supaya bisa bermanfaat kepada orang lain. Kan dalam agama kan ada itu ya, bagaimana kita sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat. Memang kita kembali ke ajaran kita, gali itu tentang masalah-masalah ekonomi itu gali. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis secara universal prinsip mengajarkan tentang itu. Kita ke permasalahan remaja masjid sebenarnya. Permasalahan mereka di mana? Di modal kah? Di skill kah? Kita masuk dulu. Silakan. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana ini? Dengan Iswandi di Gambia. Oke, Iswandi di Gambia sih. Gimana kabar Iswan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, masya Allah, luar biasa ya. Beliau ini beliau ini juga istiqomah mendengarkan Jumat Mubarak, masya Allah Ibu Dokter, luar biasa. Saya sedikit kecewa Pak Haikal, Mas Haikal. Soalnya kemarin saya buat telepon saudara lagi karena tufol kemarin juga saudara. Oh mungkin itu jam berapa teleponnya? Saya telepon itu masih ada 20 menit siaran, cuma ada telepon 6 kali berturut-turut. Itu saya dengar penanya dari Pak Imam Ngade, pokoknya banyak sekali masalah ibadah kalau Iya. Oh, berarti kalau mau tambah dengan Pak Iswan nih 8 orang yang bertanya. Oke, mungkin belum berkesempatan waktu itu ya, tapi hari ini insyaallah bisa sharing bersama kami di studio insyaallah. Ya, silakan kalau ingin bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, ketiga narasumber, saya harap semua dalam keadaan baik-baik saja. Dengan materi pada pagi hari menjelang siang ini menarik. Ada satu fenomena yang terjadi di Indonesia, apalagi di Kota Ternate. Itu tentang masalah kreativitas yang akhirnya berujung tontonan jadi tuntunan. Ini fenomenanya begini. Di salah satu sekolah di SMP di Kota Ternate, itu bahkan ada yang sampai goyang TikTok, itu pernah keluar di Post sampai lepas bajunya. Dengan alasan pernah diwawancara, yang penting banyak follower, banyak yang mengikuti, banyak yang ditonton, banyak sukses. Pak Iswan dia mau jadi YouTuber ya, tetapi dengan jalan yang nah, ini dia nih jadi PR bersama. Nah, itu. Terus yang selanjutnya tentang ekonomi kreativitas, bagi saya ini terus terang korelasi dan kolaborasi antara remaja masjid dengan pengurus masjid itu sangat-sangat rendah. Saya ingin sekali seperti di Aceh. Di sini kalau kita sholat Jumat dengar pengumuman masjid itu celengan masjid ada yang beratus-ratus juta, ada yang berpuluh-puluh juta. Nah, kalau saya pernah di Aceh, itu ada korelasi antara remaja masjid dengan pengurus masjid, di mana uang yang begitu banyak yang terkumpul itu disekolahkan untuk yang generasi-generasi yang menjadi pengurus di remaja masjid itu. Bahkan sampai S2, bahkan sampai sekolah Al-Quran yang kembali mengabdi masjid, menjadi panutan bagi seluruh warga masyarakat di sekitar situ. Nah, mungkin kalau bagi saya ini sebuah pengalaman dan sebuah contoh yang wajib untuk kita adopsi, khususnya di Kota Ternate. Karena begini loh, nih Ustazah sama Ustaz sekalian, saya sholat Jumat itu luar biasa. Saya dengar ini masjid lama-lama bisa buka bank di dalam nih, jadi dari koperasi. Jadi kayaknya ini harus ada korelasi, harus ada kolaborasi sehingga pemanfaatan ekonomi yang ada di dalam masjid itu harus.
Ya, seperti itu. Terima kasih Ustaz dan Ustazah. Maaf ini saya semangat sekali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Iswan di Gambesi. Semoga sehat-sehat selalu dan tetap istiqomah mendengarkan Jumat Mubarak di edisi-edisi yang akan datang. Terkait tadi apa yang beliau tanyakan ini, Ibu Dokter, mudah-mudahan ya didengarkan oleh BKM-BKM yang ada di Kota Ternate, Tidore dan lain sebagainya. Ya, mungkin dilanjutkan Ibu kembali. Ya, silakan. Iswan ya, Ibu panggil Iswan masih anak Ibu. Ibu di Banda Aceh itu 2 tahun. Jadi Ibu S2 di UIN Araniri 2 tahun. Ibu melihat bagaimana perilaku beragama mereka. Kalau azan itu warung-warung ditutup ya, dikasih. Memang ya beda mungkin, makanya mereka dikatakan serambi Mekah itu ya. Jadi Ibu sambung tadi ya. Jadi memang kita masuk sebenarnya kenapa remaja masjid itu tidak bisa bangkit dalam ekonominya. Jadi nanti kita mungkin Pak Imran bisa jalan-jalan ya. Apa sebenarnya masalah yang paling utama? Apakah mereka tidak memiliki keahlian atau mereka tidak memiliki modal? Gitu ya Pak Aris ya. Nah itu jadi kan kalau dalam ekonomi itu kan ada skill, ada keahlian, ada pemilik modal. Makanya dalam Islam itu ada konsep mudarabah ya. Jadi almal itu ada yang memberikan modal, ada yang untuk menjalankan modal itu ada di dalam konsep Islam. Sekarang bagaimana remaja masjid bisa melihat para donatur-donatur, jangan ditodong pada masa pilkada saja ya, rame-rame ke masjid, bantu karpet, bantu ini, bantu ini. Padahal itu tidak menyelesaikan solusi bagi remaja masjid kita. Tetapi bagaimana misalnya Pemda ya, mungkin nanti Pak Dr. Tauhid ya Pak, mungkin Ibu lihat kan beliau keilmuan juga bagus dan Islamnya juga bagus. Silakan bagaimana supaya Pemda bisa membantu para remaja masjid. Jadi dikelompokkan masalahnya tadi itu. Ibu bisa tawarkan kalau kalian mau datang aja ke rumah Ibu ya, salurkan barang-barang Ibu. Itu yang bisa Ibu bantu ya. Ya silakan nanti kita bagi berapa yang bisa kalian ambil keuntungannya. Itu Ibu hanya bisa itu ya. Nggak bisa tawarkan, tetapi ada barang Ibu di rumah kalau kalian mau, misalnya ibu-ibu majelis taklim. Makanya kan kemarin kita kembali ke masalah ibadah tadi. Jadi masjid itu tuh difungsikan supaya masjid itu rame ya, sehingga majelis taklim ada di sana, TPQ ada di sana. Jadi kebutuhan-kebutuhan misalnya kalau ada TPQ di sana berarti anak-anak sekolah kita bisa menyiapkan seragam sekolah atau yang lain-lainnya begitu ya. Jadi kita kembali permasalahannya di mana? Apakah remaja masjid tidak memiliki keahlian atau tidak memiliki modal? Begitu ya Pak Imran ya. Kemudian digital, iya memang remaja masjid ini kan para pemuda ya. Ibu punya anak Ibu Muhammad Kaisar Islam. Kaisar itu dia di kafe ya, desain dia pintar sekali mendesain apa. Jadi anak-anak yang memiliki kemampuan digital itu memang harus difungsikan buat brand ya Pak Imran ya, brand. Misalnya kalian tawarkan ke perusahaan-perusahaan ini loh, kami ada konsep brand bagaimana supaya perusahaan ini laku, supaya dikenal. Jadi memang harus kreatif menangkap peluang yang ada di sekitar kita. Kenapa kan di Al-Quran disuruh bagaimana kamu berpikir, bagaimana kamu melihat gunung, bagaimana itu kan kita disuruh oleh Allah. Makanya kata di Pak Imran tadi why ya, why mengapa ya. Jadi mengapa itu harus kita jawabkan secara logika, maksudnya dapat diterima oleh akal dan tetapi tidak hilang dari prinsip-prinsip syariah. Jadi kalau kita kembali tadi tentang keilmuannya ya, para remaja masjid memang harus digodok ya. Jadi akidahnya, tauhid dan syariahnya ya. Jadi ada 3 memang, bagaimana kekuatan akidah mereka, bagaimana akhlak mereka. Tetapi kita ini tidak lepas daripada kehidupan yang kita membutuhkan ya, yang membutuhkan dana untuk baik pribadi kita ataupun orang lain. Orang Islam itu harus kaya sebenarnya, Hekal. Kenapa? Ketika kita kaya, kita bisa mendermakan sebagian harta kita untuk kemajuan agama kita. Tetapi kalau kita dalam keterpurukan, dalam ekonomi yang lemah, bagaimana kita ingin bangkit tentang masalah agama kita?
Nah, itu yang perlu kita sadari, para remaja masjid. Memang anak-anak ini kan masih muda ya. Pak Iswan dengan siapa tadi yang Pak Saleh ya. Memang mereka ini masih muda, perlu memang pendekatan, kalau ibu bilang pendekatan perangkulan, tetapi jangan setelah dirangkul dilepas, tapi harus ada monitor, harus dievaluasi, diikuti perkembangan mereka ini supaya mereka itu mendapat pendampingan yang utuh. Ya sama seperti kita dalam rumah tangga ya Pak Imran ya. Seorang ibu itu kan bendahara loh. Saya pengalaman bendahara, pencari ekonomi. Bagaimana kita mengawal? Saya 4 anak, bagaimana mengawal mereka ini? Kan sama itu. Jadi kalau di bagian ada akses privat, ada akses publik ya. Jadi domestiknya rumah tangga, bagaimana seorang ibu mengawal keberhasilan anak-anaknya? Nggak bisa loh Haikal tanpa uang, nggak bisa. Ibu kemarin baru transfer 1.100.000 untuk Tami itu LDB ikut debat bahasa Indonesia, mau peringkat nasional ya, mau ikut nasional, itu harus dilatih dengan dari UGM dan ada yang dari Semarang itu ibu. Kita harus transfer. Kalau ibu nggak punya uang, bagaimana ibu bisa membenahi keberhasilan anak-anak tadi? Ya itu. Jadi memang bukan berarti uang itu segala-galanya ya Pak Imran ya. Tetapi memang dalam kehidupan ini kita tidak bisa nafikan bahwa dana itu diperlukan untuk akses keberlangsungan kehidupan kita. Ini yang harus kita menyadarkan diri. Dana itu diperlukan untuk untuk keberlangsungan kehidupan kita, baik kesehatan ya maupun pendidikan ya. Gitu kan, bangkit ekonomi itu kan sehat dulu katanya ya. Sehat dulu supaya ekonomi kita itu bisa hidup ya. Jadi para pemuda memang ya ayo belajar ya. Memang nggak semua memang bisa kita raih ya. Kita raih kadang seperti kerikil-kerikil ya, seperti kadang-kadang tersandung, kadang-kadang itu, tetapi kita ya harus tetap bangkit ya supaya kita bisa memiliki tambahan untuk memenuhi kebutuhan. Seperti kata Rasulullah tadi bahwa rezeki yang paling halal adalah rezeki yang kita dapatkan sendiri, bukan kita meminta. Jadi kalau kita kembali ke Jepang ya Pak Imran ya, bisa lihat bagaimana Jepang itu melatih anak-anaknya supaya kreatif gitu ya. Saya kemarin tuh saya pas lipat-lipat udah orang jualan ya, bongkar haikalnya. Kadang-kadang orang beli, saya panggil, "Kami sini bantu Mama, bagaimana cara melipat, bagaimana." Ada kepedulian ya supaya mereka juga belajar itu. Jadi nanti kembali lagi sebenarnya tadi apa masalahnya di remaja masjid itu sehingga untuk ekonominya atau untuk pendapatannya karena ekonomi itu berkaitan juga dengan pendapatannya tidak berjalan. Jadi nanti Pak Aris Haikal ditelusuri lagi kenapa dia tidak bisa, misalnya koperasi tidak bisa ada di dalam masjid ya. Sebenarnya itu harus ada koperasi masjid. Di Pitu sudah ada perpustakaan masjid. Itu ya, Pak Isji ada di sana, ipar ibu ya, udah BI bantu perpustakaan masjid. Kemarin ibu juga sumbang buku di sana, ada beberapa buku dan ya, nah itu. Jadi silakanlah bagaimana ditelusuri sebenarnya yang paling mendasar itu apa yang harus dilakukan kepada remaja masjid supaya ekonominya bangkit secara individu dan secara sosial. Itu yang bisa disampaikan. Oke, kita ada tambahan dari Pak Imran, silakan. Ya, jadi sebenarnya kan kalau saya pengalaman saya, teman-teman ini sebenarnya bukan tidak punya ide. Ini udah banyak ide, mereka punya koperasi, mau jual apa. Mereka mikir dananya dari mana? Iya. Itu. Ya. Nah, jadi ini masalah trust kalau dalam ekonomi. Kepercayaan. Ya. Dulu kan yang menjadi masalah ketika orang jualan secara digital ya. Kalau saya kirim barang, kira-kira pembelinya bayar tidak? Kalau saya kirim duit, penjualnya kirim barang tidak? Itu kan masalah trust. Saya yakin pemerintah kota bukan tidak mau bantu tapi mereka belum lihat, belum trust ke anak-anak ini. Mereka bisa tidak ketika kita kasih dana sebesar ini untuk mereka kelola. Jadi
PR besar remaja masjid adalah dengan kreativitas yang mereka punya, yakinkan Pemda bahwa kita bisa di-trust, bisa dipercaya. Lakukan seperti saran tadi, koperasi jalan. Nah, masalah yang kedua adalah ketika ingin sudah ada kreativitas, sudah ada ide, kita terpentok dengan satu mental block. Kita takut gagal. Ya. Kalau saya jalan berhasil tidak, bagaimana kalau gagal? Nah, ini kan dalam dunia psikologi semua orang takut habis modal, takut gagal, takut opini ditolak, takut ketakutan yang membuat. Nah, jadi saya saran ke teman-teman remaja masjid, kalau bisa dibuatkan seminar bagaimana kita memecahkan mental block mereka ini, bahwa bisa, sudah banyak teman-teman yang berhasil. Mereka hanya tidak punya apa-apa, tapi mereka artinya kita tidak punya self confidence yang besar untuk memulai memecahkan orang ide-ide kreatif itu. Nah, di dalam ruang seminar besar itu kita pecahkan mental block mereka. Setelah itu kita temukan ide-ide kreatif, kita run, kita datang ke para pemodal. Pemodal kan salah satunya adalah pemerintah kota atau mungkin banyak investor-investor muda di Ternate yang sebenarnya mereka punya uang tapi mereka mau investnya kemana nih? Seperti tadi Ibu punya barang, tapi kan belum ketemu ini. Bagaimana cara biaran? Di luar Ibu mungkin teman-temannya banyak barang, banyak komoditas-komoditas yang bisa dikerjasamakan dengan remaja masjid. Cuma itu belum ketemu. Nah, jadi inti yang paling penting, komoditas yang paling penting di remaja masjid adalah komoditas kreativitas. Jadi kalau komoditas dulu kan orang bilang kopra itu kan komoditas zaman dulu ya. Komoditas kreativitas itu tidak pernah habis, ditambak sampai kapanpun itu tidak pernah lahir terus. Nah, itu ada di anak-anak remaja masjid, kreatif dunia digital. Mereka ngerti Instagram, mereka ngerti jualan di Facebook, mereka ngerti website apa itu, mereka paham semua itu, mereka tamat itu. TikTok itu mereka paham semua. Tinggal bagaimana ini menjadi media yang baik untuk bagaimana mereka belajar jualan, belajar mengasah mental mereka, sehingga remaja masjid itu tidak berbicara tentangnya tadi ustadz datang ada acara, ini tidak hanya situ. Mungkin nggak kita di masjid itu kita buat seminar untuk bagaimana mental block, bagaimana kita mengajarkan mereka model bisnis untuk sebuah perusahaan tuh begini loh. Kalau you mau buat bisnis ada model bisnisnya, you mulai dari sini gimana memulainya, menarget pasar, produk you apa, pasarnya apa, bisa ketemu nggak? Marketingnya bagaimana, brand yang dibangun apa. Nah, itu diajarkan ke teman-teman ini. Tapi sebelum sampai di situ ya tadi mentalnya harus kita kuatkan dulu. Mau nggak jadi remaja masjid yang kaya raya contohnya. Nah, gitu. Mungkin begitu. Oke. Ekal, Ibu tambah sedikit ya. Ekal kenal anak Ibu Sahara itu, Sahara ya, kenal. Yang bungsu Pak Imran. Ibu tanya begini, Sarah mau jadi apa? Saya mau banyak uang, Mama. Dia bilang gitu. Kenapa kalau banyak uang? Kalau banyak uang tuh bisa belanja. Karena dia memang suka makan coklat, es krim dan lain-lain. Saya bilang, oh itu anak kecil tuh udah berpikir dengan uang dia bisa. Tapi harus memang betul mental tadi ya. Ada STAF ya, STAF ya, Sidik, Tablik, Amanah, Fatona. Jadi itu dulu yang memang harus dibangun dalam kepribadian remaja masjid. Saya sambung tadi Pak Imran, itu memang itu yang harus kita bangun ya. Trust, kepercayaan. Ibu pernah dapat bantuan dari Bank Muamalah ya, pembiayaan dalam 2 tahun 2 kali. Jadi 2005 Ibu dapat 50 juta, tahun keduanya Ibu dapat 45 juta. Sementara ada orang yang nggak cair-cair Pak Imran, tapi saya bisa itu. Kenapa? Kepercayaan tadi. Jadi mereka tidak ragu lagi dengan kita kalau mereka memberikan dana kepada kita. Kenapa? Karena kita tiap bulan bayar, ya, bayar. Jadi kalaupun ada
penundaan atau bagaimana, kita beri informasi. Jadi memang trust itu adalah yang paling utama ya dalam kehidupan kita apapun, dalam bidang apapun ya, termasuk dalam keluarga, suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua. Jadi itu adalah modal utama supaya kita bisa sukses, ditambah disiplin dan tanggung jawab. Jadi itu silakan. Saya tertarik tadi tuh Pak Imran. Ya, jadi seminarnya nggak usah di gedung-gedung Haikal, langsung masuk ke masjid, ya Pak Imran ya, langsung masuk ke masjid kita diidentifikasi mana yang mau kita masuk, Masjid An-Nafi dulu kah, Gang Besi dulu kah, silakan. Pak Imran itu udah siap itu untuk memberikan ilmunya. Jadi contoh-contoh kasus begini ya. Sekarang kita nih bilang begini, ya biar tara ada doi yang penting bahagia. Bagaimana mau bahagia? Biar tara doi yang penting masuk surga. Itu kan mentalnya. Kenapa kita nggak ada doi dan bahagia, masuk surga dan kaya raya? Iya kan? Itu yang harus di break itu, mental-mental seperti itu. Nah itu tugas teman-teman remaja masjid, buatkan forum. Di kita teman-teman Gekraf banyak loh para pengusaha muda yang mereka mungkin bisa isi di acara-acara seperti itu. Ya, terima kasih. Oke. Kalau dari Kak Airi sendiri silakan. Iya, terima kasih banyak buat ini masukan dan saran bahkan dari Pak Iswan. Ini sebenarnya praktek-praktek yang kita sudah banyak dapat ya dari media, baik media sosial maupun lewat media elektronik, televisi. Saya pikir ini energi positif. Dan alhamdulillah mungkin dengan hadirnya di sini juga saya pikir ini membangun jejaring yang seperti tadi saya bilang. Karena tidak mudah juga kalau hari ini transformasi dalam satu lembaga, dia perlu keluar dulu dari zona nyamannya dulu, dari zona yang mungkin terasa kaku, dia keluar dulu untuk bagaimana menyerap lah energi positif. Dan mungkin masukan-masukan yang tadi alhamdulillah mungkin teman-teman sudah beberapa sudah memformulasikan itu. Salah satunya juga item-item kegiatan yang berbau pengembangan, yaitu mungkin dengan hadirnya Kak Imran di sini. Ini juga salah satu nanti kedepannya dipikirkan item kegiatannya. Mikirnya jangan Pak lama-lama. Nanti ketemu baru 1 tahun lagi Haikal. Kan biasa begitu. Jadi dia. Iya benar. Tapi alhamdulillah ini kita di lembaganya saja sudah transformasi secara strukturnya. Itu humas dan IT udah masuk. Dan salah satu program jangka panjangnya adalah aplikasi digitalisasinya soal koperasi. Nah ini yang sementara lagi dibuat oleh teman-teman, modelnya seperti apa, dan juga lagi disosialisasikan ke warga-warga. Jadi mungkin ini langkah awal juga. Jadi dengan adanya pelaku-pelaku ekonomi lewat ibu juga, mungkin nanti suatu saat kita akan buat agenda khusus di An-Nafi Takoma, diberikan pencerahan lah buat para remaja putrinya seperti apa, kemudian bagaimana praktek ekonomi yang menurut mereka lebih gampang mereka terima seperti apa. Dan mungkin juga bisa tadi kayak ibu langsung tawarkan, nih kalau mau coba produknya ibu seperti apa, nanti dilihat. Tapi alhamdulillah ini baru sebulan. Nah sebulan ini memang targetnya adalah bagaimana individu bisa terpadu dengan lewat timnya, lewat teman-teman di bidang-bidang yang kita baru buat transformasi ini. Alhamdulillah insya Allah mungkin di bulan kedua baru item-item ini kita masukkan, supaya ada terasa nuansanya mereka sudah mulai nyatu gitu. Karena baru bulan pertama nih masih kejar-kejaran, individunya masih adaptasi waktu, kemudian yang lain-lain. Saya pikir ini memang butuh proses lah. Mereka disiplin seperti yang tadi ibu sampaikan. Kemudian bagaimana trustnya. Nah ini sudah banyak dilirik nih, sudah banyak dilirik. Ayo coba ini banyak. Tapi saya juga tidak mau terburu-buru memilah mana yang lebih tepat. Yang saya pikir mentalnya dulu nih, teman-teman harus siap dulu hal-hal yang paling sederhana dulu. Jadi mereka sementara lagi buat dulu dalam sebulan ini, mudah-mudahan bulan keduanya baru kita masukkan item. Mungkin sarannya sudah sangat baik lah.
insya Allah di bulan kedua kita coba. Nah, terus soal perpus, alhamdulillah di Anafi juga ada perpus. Nah, sementara lagi dibuat adalah perpus ummah, jadi perpusnya terbuka. Kemarin ini di dalam ruangan, ini sementara kita akan coba di luar ruangan. Jadi sembari sebelum sholat wajib zuhur, kita setengah jam ada buat gelar buku-buku untuk bacaan, seperti apa. Mungkin nanti bisa juga bagaimana mengembangkan pelaku ekonomi kreatif. Di situ juga kita bisa share. Jadi budaya literasi juga kita coba transfer ke dalam. Mungkin seperti itu. Oke, tak terasa sudah 1 jam kita membersamai Anda, para pendengar yang ada di rumah. Terakhir, sepatah 2 kata daripada narasumber yang hadir, mungkin bisa memberikan motivasi kepada para pendengar yang ada di rumah. Sepatah 2 kata terkait dengan tema kita, ekonomi bangkit bersama remaja masjid session 2. Silakan, siapa lebih dulu nih? Oh, Ibu, silakan. Sedikit. Berdayakan diri lah. Kalau Ibu saja berdayakan diri ya, supaya kemanfaatannya bisa untuk diri kita dan keluarga, itu saja. Oke, kalau dari Kak Imran sendiri? Iya, untuk bangkit itu you butuh why. Dan why itu sesuatu yang akbar, yang besar, tidak hanya diri kamu. Bukan benefit tapi bukan profit tapi benefit. Oke, kalau dari Kak Aris Menanda, silakan. Kalau saya sih menemukan semangat yang tepat di waktu yang tepat, dan tentunya inilah saatnya gitu. Inilah saatnya. Jadi lewat remaja masjid ini ya, semangat itu harus kita temukan, dan kita butuh timing yang tepat supaya sama-sama tadi why-nya tepat juga, jangan sampai nanti keliru. Nah, insyaallah. Oke, para pendengar yang ada di rumah, tak terasa sudah 1 jam kami membersamai Anda di ruang dengar Anda. Saya Muhammad Haikal Dapitan mohon pamit dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan terus dan ikuti program obrolan Jumat Mubarak edisi-edisi yang akan datang, dan insya Allah kami akan menghadirkan narasumber yang spesial buat Anda para pendengar yang ada di rumah, dan mudah-mudahan Jumat Mubarak edisi hari ini bisa membawa keberkahan. Dan para remaja masjid, mari kita bangkitlah ekonomi bersama remaja masjid. Saya mohon pamit. Dan kepada ketiga narasumber yang kami hadirkan di sini, jangan bosan-bosan untuk kami hadirkan kembali. Insya Allah kita bisa bertemu di Jumat-Jumat yang akan datang. Dan bisa Anda ikuti kembali channel ini atau obrolan kita di Facebook, di YouTube-nya Prima DMI Malut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal banyak orang yang sudah diberikan macam-macam dia buat karena kenikmatan contoh dari hidupnya itu. Inilah obrolan